mengawali kegiatan ini kita sudah sama-sama membuka, dan sekarang saya ingin berbagi cerita, ya, share yang terkait bagaimana sekarang kondisi dari implementasi kebijakan belajar dari rumah ini yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman, sahabat-sahabat guru di sekolah, di mana secara umum plus minusnya itu sudah kita ketahui bersama. Nah, pada dalam kesempatan ini tentunya sekali lagi niatan kita adalah sebagai bagian dari pengembang kebijakan, itu ingin sekali lagi ya memberikan gambaran umum kebijakan belajar dari rumah ini sebagai bagian dari proses untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan terbaik dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, secara umum lanjut Mbak. Slide Mbak, ini ya oke. Oke, baik, udah ya, bisa udah masuk Mbak di udah, oke, baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, ya, terkait dengan belajar dari rumah ini. Ya, Kementerian saya mengulas sedikit saja secara garis besar. Ini memberikan pedoman ataupun memberikan arahan, acuan ya terkait bagaimana ketika pemerintah mengeluarkan satu kebijakan tentang pandemi COVID-19 ini. Artinya dengan kondisi pandemi ini kita semua berada dalam posisi menekan ataupun menjauhkan dari virus pandemi dari COVID-19 ini, sehingga kebijakan teknisnya anak-anak di dalam proses pembelajaran itu tetap berada di rumah, kemudian sekolah tetap memberikan pelayanan pendidikan ya sesuai dengan kurikulum yang digunakan, kemudian melakukan penyesuaian terhadap proses penyajian pendidikan. Nah, bagaimana bentuk penyesuaiannya dan bagaimana caranya itu diatur oleh kementerian. Ya. Pertama adalah yang nomor 1 itu Bapak sekalian ya, SE Mendikbud nomor 4 ya, tahun 2020. Nah, sebagian dari isi dari SE ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman semuanya. Ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana pada saat akhir tahun pelajaran 2019-2020 yang lalu, teman-teman guru di sekolah melaksanakan ujian sekolah, ya, bagaimana tentang kenaikan kelasnya, kemudian bagaimana tentang pelaksanaan penilaiannya, dan yang berikutnya adalah bagaimana tentang pelaksanaan PPDB. Jadi secara umum itu sudah dilaksanakan yang diatur melalui SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Nah, kemudian berlanjut ketika masuk tahun ajaran baru, ya, tahun ajaran baru 2020-2021. Sehingga di awal tahun ajaran baru, ya, di sana sudah disampaikan oleh Pak Menteri bagaimana kebijakan tentang pembukaan sekolah ya pada awal tahun ajaran baru. Sehingga di sana secara umum dijelaskan bahwa kriteria ya cara untuk bisa melaksanakan pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Ya, secara umum pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu diatur ya, dan hanya boleh dilakukan pada daerah-daerah yang zonanya adalah zona hijau ya, Bu Reni ya. Iya. Dan zona merah tidak diizinkan gitu ya. Sekarang kebijakan terbaru yang kemudian dikembangkan adalah bagaimana mengatur ya penyelenggaraan belajar dari rumah itu melalui SE Sekjen nomor 15 tahun 2020. Nah, acuan Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekolah ini adalah pertama untuk melakukan proses pembelajaran itu adalah yang SE Sekjen tadi yang nomor 15. Di situ sudah dijelaskan ya sebagai di dalam lampirannya itu panduannya mulai dari bagaimana mengapa ya
melakukan pembelajaran dari rumah, kemudian tujuannya apa, metodenya apa, semua sudah dijelaskan di situ. Artinya, kalau kita mengikuti apa yang ada di dalam SE tersebut, berarti adalah bagian dari proses pembelajaran yang ada tuntunannya melalui SE 15 itu. Nah, kemudian Bapak sekalian, berlanjut kepada proses pelaksanaannya. Ketika teman-teman guru melaksanakan proses pembelajaran, tentunya melakukan banyak adaptasi, inovasi, kemudian pengembangan, dan juga penyesuaian terhadap bagaimana proses, bagaimana lingkup materi ataupun bagaimana luasan kompetensi yang bisa diajarkan dengan kondisi khusus ini, di mana dalam kenyataannya, faktanya bahwa kita menganut kurikulum 2013, kemudian kalau itu diterapkan di rumah, tentunya ada berbagai macam kendala pelaksanaannya, baik berkaitan dengan waktu, cara penyajian, dan sebagainya. Oleh karena itu, Mas Menteri mengeluarkan Kemendikbud nomor 719 ya, P/K 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Nah, dalam kondisi khusus itu artinya yang sekarang ini ya sedang kita jalankan. Nah, di sana secara garis besar mengatur ya bagaimana rujukan kurikulum yang bisa diacu oleh teman-teman yang nanti akan kami jelaskan sedikit di sesi ini. Lanjut. Nah, itu apa teman-teman? Ini yang saya sebutkan tadi adalah isi dari Surat Edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020 ya. Di mana secara nasional ya pelaksanaan pendidikan itu tetap harus berjalan. Ya, tetap harus berjalan ya sesuai dengan kalender pendidikan, sesuai dengan kalender akademik, ya sesuai dengan tahun pelajaran. Nah, sehingga di sini di dalam tujuan sudah jelas diuraikan di situ mengapa ya kita melakukan pelaksanaan belajar dari rumah. Esensi yang pertama itu adalah esensi utamanya adalah yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa tetap ya memberikan pelayanan pendidikan sebagai hak anak dalam masa kondisi COVID-19 ini. Nah, kemudian prinsip-prinsip pelaksanaannya, Bapak sekalian itu sudah jelas di sana diatur, dan metodenya, Bapak sekalian juga sudah melaksanakan, ya sebagian besar ataupun sebagian sekolah melaksanakan secara daring, ya dalam jaringan atau online, dan sebagian besar lainnya melaksanakan secara luring, luar jaringan. Dan sebagian lagi ada yang mengkombinasikan ya, antara daring dan luring. Nah, ini Bapak sekalian, terkait dengan masalah metode ini tentunya berhubungan dengan medianya. Media Bapak sekalian juga sudah dan sedang menjalankan ya, dan menjalankan ini. Nah, yang menjadi pokok diskusi kita adalah bagaimana ini semua bisa terimplementasi oleh Ibu Bapak sekalian di sekolah masing-masing. Ya, terkait bagaimana daring bisa berjalan, bagaimana luring bisa berjalan, dan pada kenyataannya Ibu Bapak sekalian, teman-teman itu melakukan penyesuaian dengan inovasi dan semangat yang sangat luar biasa dari kegiatan ini. Artinya semangat untuk mencapai tujuannya itu terus dan tetap dijalankan. Ini terbukti dari banyaknya pertanyaan, banyaknya permintaan dari teman-teman guru untuk bisa diberikan bantuan pelaksanaan dalam proses jaringan, proses kegiatan dalam jaringan, pembelajaran dalam jaringan maupun luar jaringan. Ya. Baik itu yang terkait dengan materi maupun yang terkait dengan metode, cara, ya, diskusi-diskusi antara kami dari Direktorat Sekolah Dasar dengan teman-teman sekolah dan dinas itu terus berlangsung melalui WA, melalui telepon ya, sehingga dalam pelaksanaan itu melakukan banyak sekali penyesuaian-penyesuaian. Nah, lanjut Mbak. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang menarik dari kebijakan ini adalah bagaimana pelaksanaan metode belajar dari rumah ini terkait dengan daring dan luring.
Daring dan luring ini Ibu Bapak sekalian menjadi pilihan bagi sekolah. Bagi sekolah-sekolah yang Ibu Bapak sekalian mempunyai fasilitas yang memadai, ya, baik dari sisi peralatannya, ya, kemampuan dari orang tuanya, dan juga ketersediaan jaringan, ya, kemudian pengembangan materi, ya, penguasaan teknologinya, itu melakukan daring. Dan Ibu Bapak sekalian, bagi sekolah-sekolah yang mengalami tidak mempunyai fasilitas yang saya sebutkan tadi, memilih luring. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu, banyak sekolah juga yang memadukan antara daring dan luring. Nah, secara umum, bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan daring, itu bisa berjalan dengan, bisa dijalankan. Artinya, dengan kemampuan sekolah, kemampuan SDM yang ada, kemampuan orang tua, ini memadu menjadi satu, sehingga daring itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan daring itu bisa memberikan manfaat sekaligus bisa berproses yang tiga belah pihak gitu ya. Guru, siswa, dan orang tua itu bisa menjadi bagian dari proses ini. Sehingga menjadi prosesnya menjadi baik ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini artinya Bapak sekalian, mengelola pendidikan melalui daring maupun luring ini menjadi lebih kompleks. Menjadi lebih kompleks dan juga menjadi lebih lebih lengkap lah gitu ininya keterlibatannya. Ya. Nah di sini sisi pelengkap keterlibatannya adalah orang tua. Kalau dari sisi keterlibatannya. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan dan pembiasaan peserta didik. Yang tadinya belajar berkumpul bersama teman-teman, kemudian langsung diarahkan oleh ibu bapak guru. Nah sekarang di rumah dengan kesendiriannya bersama dengan kakaknya, atau pamannya, atau orang tuanya, ya, atau ibu bapak guru yang berkunjung ke rumahnya, itu melakukan proses pembelajaran. Tentunya di sini ada perubahan, ya, perubahan sikap, perubahan cara, ya, yang ini tentunya tidak senormal dengan pembelajaran seandainya dilakukan di sekolah. Nah, ini semua tentunya kita pahami semua kelebihan dan kekurangannya. Namun ini terpaksa dan dipaksa harus kita lakukan. Oleh karena itu, kami di Direktorat Sekolah Dasar sengaja terus mencari, mengajak ya mitra, narasumber, kemudian teman-teman guru dengan berbagai macam pengalaman dan prakteknya untuk saling berbagi. Tujuannya apa, Ibu Bapak sekalian? Untuk bagaimana memberikan tambahan wawasan agar prosesnya daring dan luring ini bisa terjaga setiap saat gitu. Artinya Ibu Bapak sekalian tersedia sumber materi setiap hari, kemudian Ibu Bapak juga lebih mudah ya karena bisa gotong royong dengan teman-teman guru yang lain untuk menyajikan dan menyiapkan materi baik untuk daring dan luring. Lanjut Pak Nasti. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, tentunya ada keberhasilan dan sukses ya dari sebuah proses ini tidak lepas dari sentuhan dan campur tangan dari berbagai macam pihak. Kementerian dalam hal ini adalah membangun sebuah sistem, ya, mengembangkan sebuah regulasi yang kemudian secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, kepala sekolah, teman-teman ibu bapak pengawas, ibu bapak guru, peserta didik yang bersangkutan, dan orang tua. Ya, orang tua untuk sukses dari ini. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, tentunya masing-masing ini mengambil peran, ya, mengambil peran sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dan peran ini secara umum sudah dijalankan oleh Bapak sekalian, dan kami ucapkan terima kasih ini dinas, kepala sekolah, teman-teman guru, ya, orang tua dan juga siswa, ya, yang sudah memahami, ya, kemudian dan juga menikmati ya proses pembelajaran yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Nah, tentunya kita terus tetap harus bergerak ya agar semua persoalan-persoalan yang terkait dengan proses pembelajaran di rumah ini bisa kita kembangkan, bisa kita eliminir ya, kemudian juga bisa kita perbaiki. Nah, dengan caranya bagaimana? Membangun komunikasi antaranya ya. Membangun komunikasi sekarang kami membangun komunikasi melalui webinar seperti ini adalah bagian dari sebuah proses. Sehingga apa yang akan disajikan nanti oleh para narasumber bisa menjadi inspirasi, ya, inovasi baik oleh dinas, kepala sekolah, guru, bahkan juga orang tua. Nah, lanjut Mbak Asti, ya. Nah, ini harapannya dari peran-peran masing ini. Ibu Bapak sekalian bisa nanti mempelajarinya lebih lanjut. Lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, terkait dengan masalah sumber belajar, baik itu yang luring maupun daring, sudah banyak tersedia ya sumber belajar atau portal-portal pembelajaran daring yang ada di dunia maya. Nah, sehingga Ibu Bapak sekalian, teman-teman itu bisa mengakses, baik untuk kepentingan langsung daring maupun teman-teman yang luring. Dan ini sudah ada di dalam lampirannya juga, di dalam panduannya juga yang dikeluarkan oleh SE Sekjen yang nomor 15 tadi. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, ya ini adalah bagian dari paparan yang kemarin sudah disampaikan oleh Mas Menteri pada saat tanggal 7 Agustus yang lalu, ketika beliau meluncurkan kebijakan mengenai kurikulum dalam kondisi khusus. Nah, artinya Bapak sekalian, poin utama bagi teman-teman guru di dalam proses pelaksanaan pembelajaran ini memang secara naluri itu inginnya kurikulum ataupun muatan belajar ataupun KIKD-nya di dalam kurikulum itu bisa dilakukan secara penuh. Ya, artinya di sini teman-teman guru itu idealismenya adalah bagaimana caranya ya menuntaskan kurikulum dalam kondisi ini. Itu menjadi bagian pemikiran dari teman-teman guru. Kemudian juga mengenai bagaimana kalau pembelajaran di rumah, ya sementara kita punya target jam mengajar guru gitu ya, dan mengajar yang 24 jam per minggu ya, itu ya 24 jam per minggu. Nah, tentunya ini sudah direspon dan Ibu Bapak sekalian sudah tahu dari kementerian untuk ada penyesuaian terhadap ini, dua hal ini ya, yang nanti akan kami jelaskan ya terkait dengan penuntasan kurikulum dan jam mengajar. Nah, kami hanya akan menjelaskan nanti yang penuntasan kurikulum ya, karena jam mengajar ini adalah area dari Direktorat Jenderal yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, adalah bagaimana komunikasi dengan orang tua ya terkait dengan masalah belajar dari rumah. Faktanya anak ada di rumah ya bersama dengan keluarganya. Faktanya pada jam yang sama Ibu Bapak teman adik-adik kita, anak-anak kita belajar seandainya itu pelajaran reguler itu dari pagi jam 7 sampai jam 12, sementara orang tua pada jam yang sama bekerja ya sehingga kondisi normal dalam kondisi orang tua untuk mendampingi pun tidak bisa sepenuhnya bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu penyesuaian atau pelonggaran ya dari sistem pelaksanaan pembelajaran di rumah yang mau tidak mau melibatkan orang tua ini menjadi bagian dari kendala ya yang dilakukan oleh guru. Nah, bahkan kemarin webinar kemarin juga banyak cerita dari teman-teman guru bagaimana pengalaman-pengalaman di lapangan berkomunikasi dengan orang tua. Ya memang bisa dipahami bahwa tidak semua orang tua mempunyai waktu ya sesuai dengan waktu ketika anak belajar. Tidak semua orang tua juga mempunyai kemampuan akademis untuk bisa mendampingi anaknya, putranya
mempelajari sesuatu gitu. Nah, ini pun juga menjadi kendala. Belum lagi tugas-tugas yang diberikan ya, oleh teman-teman guru kepada anak-anak, itu pun juga secara substansi ada yang bisa dibantu, ada yang bisa tidak, sehingga di sini menimbulkan ekses pula. Misalnya anaknya juga menjadi stres, orang tuanya apalagi gitu ya. Dan inilah seninya bagi teman-teman guru untuk mengelola bagaimana komunikasi dengan orang tua. Nah, kemudian yang orang tua sendiri juga tadi sudah saya sampaikan ya, tidak semua orang tua bisa mendampingi anaknya on time. Sehingga pada faktanya, kenyataannya banyak sekolah-sekolah mengambil inisiatif, mengambil tempat, mengambil waktu untuk memberikan keleluasaan bagi orang tua untuk bisa membantu anaknya di luar jam yang sudah dirancang. Misalnya untuk pengumpulan pengumpulan tugas itu bisa dilakukan setelah orang tuanya pulang kerja dari kantor itu, dan juga untuk pengumpulan tugas bisa yang luring ini ada yang menjemput, ya, ada yang mengantar ya ke sekolah, berbagai macam inovasi dan cara yang dilakukan oleh teman-teman guru dilakukan terhadap keterbatasan orang tua ini. Dan yang bagi orang tua yang mengalami kesulitan ya secara pemahaman materinya, banyak juga sudah dilakukan solusinya oleh teman-teman guru. Akhirnya teman-teman guru menjadwalkan untuk melakukan kunjungan, ya, mendampingi anak-anak ke setiap rumah yang sudah sudah diketahui tentang bagaimana kondisi orang tuanya. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian, apresiasi ya buat teman-teman yang walaupun dengan kondisi apapun, teman-teman guru itu tetap memberikan yang terbaik. Gitu. Artinya ini usaha yang sangat luar biasa. Nah, kemudian juga peserta didik, Ibu Bapak sekalian. Jadi peserta didik memang sudah saya sebutkan tadi, kalau kita lihat dan kita amati, ya, proses pembelajaran di rumah dengan di sekolah pasti beda, gitu kan? Beda karena tadi di sekolah itu bisa bersosialisasi, berkumpul, bisa ngobrol, bisa diskusi, gitu. Tapi ketika di rumah dia sendiri, kemudian kalau pas ada orang tuanya dengan orang tuanya, kalau tidak betul-betul sendirian. Nah, inilah yang Ibu Bapak sekalian yang kemudian dilihat oleh teman-teman guru. Oh, yang seperti ini tidak bisa dibiarkan, mesti harus ada solusinya. Banyak cara. Ya, ada yang memberikan penugasannya berbeda, kemudian ada yang juga memberikan kelonggaran untuk menyelesaikannya, yang bahkan tadi dikunjungi. Nah, anak-anak yang seperti ini memang perlu pendampingan yang sangat luar biasa agar tidak kehilangan semangat. Ya, harapannya tentunya dengan kondisi anak-anak yang seperti ini ada perlakuan yang berbeda. Nah, ini sudah dilakukan oleh teman-teman guru. Namun demikian, Ibu Bapak sekalian, teman-teman kita juga menyadari bahwa apa yang dilakukan teman-teman guru, Bapak guru juga terbatas ya dari sisi waktunya. Oleh karena itu perlu ada mensiasatinya. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka ya, kendala guru yang poin pertama terhadap penuntasan kurikulum ini menjadi konsen dari kementerian. Menjadi konsen dari kementerian inilah kemudian yang kemarin Mas Menteri mengeluarkan kebijakan tentang implementasi kurikulum pada kondisi khusus. Agar apa? Hakikat atau esensi dari pembelajaran yang dengan sangat khusus dilakukan di sekolah ini tetap bisa terjaga. Artinya kendala-kendala tadi dari orang tua dan siswa yang sudah diformulakan di dalam paparan ini bisa dilakukan penyesuaian lebih lanjut. Karena apa? Target penuntasan kurikulumnya disesuaikan. Hingga waktu tersedia dengan beban belajar yang ada itu menjadi lebih longgar. Ibu Bapak Guru bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini yang yang sekarang ini sudah bisa Ibu Bapak jalankan. Lanjut.
Ya, nah, baik ya. Nah, oleh karena itu, Pak sekalian, teman-teman, tentunya hal-hal yang berpotensi menimbulkan dampak ini harus kita hilangkan ya, harus kita hilangkan ya, terkait dengan masalah apa namanya kondisi-kondisi yang memungkinkan nanti anak putus sekolah, kemudian penurunan capaian belajar, dan kemudian apa tuh kekerasan pada anak dan lain sebagainya. Nah, dengan kebijakan tadi tentunya Ibu Bapak sekalian menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kondisi orang tua, kondisi kemampuan anak, sehingga dampak-dampak negatif ini bisa kita hilangkan. Lanjut, Mbak. Ini bisa berdampak ya Pak ya, Iya. dengan adanya pandemi ini ya. Nah betul, oleh karena itu kan mungkin bagian dari apa namanya konsentrasi kita juga. Kalau hanya proses delivery saja, proses pembelajaran dilakukan dengan kondisi yang monoton, kondisi yang terus sama setiap hari diberi tugas 3 dan sebagainya, 3 kegiatan setiap hari terus gitu, Bapak sekalian barangkali perlu di apa namanya? Perlu ada siasat, perlu ada ya, ada kreativitas betul, ya Pak. Apalagi anak-anak di depan komputer, laptop, ya, atau itu HP, juga ada perlu kejenuhan ya. Kejenuhan dan juga kesehatan mata. Betul, itu juga harus kesehatan mata. diperhatikan gitu dan sebagainya. Kemudian jumlah penugasan juga harus di-adjust atau disesuaikan kembali ya. Karena apa? Sudah ada kebijakan baru yang sekarang ini sedang yang sudah dikeluarkan, yang sebelah kanan itu yaitu terkait dengan kurikulum darurat dalam kondisi khusus ini. Nah, inilah kebijakan yang menurut saya, menurut kita semuanya diharapkan bisa memberikan solusi-solusi tadi kepada teman-teman guru, karena apa? Sekolah atau guru itu bisa menyesuaikan ya pencapaian kurikulumnya. Nah, di dalam kebijakan inilah kemudian kita ingin ini menjadi bagian dari proses agar pembelajaran tetap terjaga, anak didik kita tetap happy, enjoy belajar, dan orang tua juga bisa menyesuaikan gitu ya, mengurangi tingkat stres lah gitu Mbak. Lanjut Mbak Nasti. Nah, yang ingin kita sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian adalah berkaitan dengan masalah bagaimana teman-teman guru dengan kondisi belajar dari rumah ini kan waktunya terbatas, ya. Kemudian cara belajarnya pun juga berbeda, ya. Kemudian juga cara menilainya pun juga berbeda. Nah, oleh karena itu kementerian itu memberikan pilihan ya kepada teman-teman guru maupun sekolah untuk merancang ya capaian kurikulumnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan semacam ketersediaan sumber belajar ya, yang dalam hal ini dalam bentuk modul pembelajaran. Nah, dua hal ini kalau dikombinasikan, teman-teman bisa menyesuaikan dan kemudian bisa membuat nuansa baru di dalam proses anak belajar di rumah, sehingga pembelajaran di rumah itu bisa betul-betul menjadi bagian dari proses yang sudah Ibu Bapak rancang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing. Nah, tentunya antara satu sekolah dengan sekolah lain berbeda ya caranya. Dan inilah peran dari Ibu Bapak Dinas ya untuk bisa memberikan pendampingan ya bagi sekolah ya untuk bisa memilih mana kurikulum yang akan digunakan. Nah, lanjut Mbak Nasti. Nah, terkait dengan kurikulum tadi, Bapak sekalian, teman-teman, ada 3 opsi pilihan ya bagi sekolah untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini penting nih Pak, ya. 3 cara. Betul, ini ya. Menjawab tantangan kurikulum darurat ya Pak. Ya, betul. Nah, inilah Ibu Bapak tadi yang menjawab kendala pertama dari teman-teman guru, yaitu target penentusan kurikulum. Ya, bagi sekolah ataupun teman-teman guru dalam kondisi yang memungkinkan ya proses pembelajaran
di rumah itu nyaris hampir sama bisa dilakukan seperti dilakukan di sekolah, dan kemampuan peserta didiknya juga memungkinkan, ketersediaan sumber dayanya, sumber belajarnya juga tersedia, ya, kemudian sistem belajarnya di rumah juga dirancang dengan sesuai dengan kondisi yang ada, orang tua juga mendukung. Bapak sekalian bisa mengacu pada kurikulum 2013 secara utuh. Artinya apa, Ibu Bapak sekalian? KIKD yang ada di dalam kurikulum 2013 seluruhnya bisa dirancang untuk dituntaskan. Ya, itu pilihannya. Seandainya semua persyaratan untuk bisa menjalankan itu tersedia. Seandainya tidak tersedia, Ibu Bapak sekalian, Kementerian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan itu melakukan penyederhanaan ya kurikulum itu. Artinya dari kurikulum 2013 yang ada, kemudian dipilih KIKD yang esensial, yang ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang kurikulum 2013. Nah, ini Bapak sekalian bisa pilih dan bisa lihat, yaitu untuk melihat di situ, oh kalau menggunakan kurikulum ini kami mampu, ya. Nah, kalau itu dirasa mampu, gunakanlah itu yang nomor 2, kurikulum yang sudah disederhanakan dan itu sudah tersedia di lamannya Balitbang, ya. Di Balitbang tinggal Ibu Bapak download saja di sana, sudah lengkap itu. Nah, kemudian yang ketiga, seandainya Bapak sekalian, yang nomor 1, nomor 2 itu tidak belum bisa mewadahi kepentingan atau kondisi lingkungan sekolah tadi, baik orang tua, peserta didik maupun teman-teman guru, ya, kondisi jarak dan komunikasi yang sulit itu dan sekalian bisa membuat atau menyederhanakan kurikulum secara mandiri. Nah, inilah yang banyak pertanyaan kepada kami, Ibu Bapak sekalian, Pak, gimana cara membuat penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, kami sudah menyiapkan, Ibu Bapak sekalian, webinar untuk bagaimana melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri ini. Insya Allah mungkin nanti akan kami programkan minggu depan, ya, terhadap ini. Walaupun kemarin di webinar kemarin, Ibu Bapak sekalian, yang ikut webinar tentang penyederhanaan RPP itu sudah dijelaskan tentang bagaimana melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, intinya apa, Ibu Bapak sekalian? Kalau secara mandiri, Ibu Bapak sekalian membuat sendiri dan memilih sendiri KIKD yang esensial itu menjadi bagian proses untuk pelaksanaan belajar dari rumah. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar ya yang disampaikan oleh Pak Sekulu. Pak, nanti siapa yang mengapprove menyetujui batasan-batasannya bagaimana dan sebagainya. Nah, secara khusus insya Allah nanti akan kami siapkan Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, dengan kondisi seperti ini harapannya teman-teman guru bisa memilih yang terbaik ya bagi peserta didik dan betul-betul disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing gitu ya. Baik itu yang memilih pakai luring, daring ya maupun mengkomunikasikannya. Lanjut, Mbak. Nah, berikutnya Bapak sekalian, seperti yang kami sampaikan tadi, tentunya dengan kurikulum yang ada, kemudian dengan kondisi anak belajar dari rumah, dengan sumber belajar yang ada, dengan dukungan yang ada, kita harapkan kurikulum darurat ini bisa lebih memudahkan ya, memudahkan teman-teman guru merancang proses pembelajaran. Ya. Karena apa? Karena target kurikulumnya sudah disesuaikan dengan kondisi dari sekolah masing-masing. Lanjut. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi yang kedua dari proses kebijakan tadi saya sampaikan, ketika kurikulumnya
itu disesuaikan, kemudian teman-teman guru tadi perlu mengembangkan sumber belajar, maka kementerian dalam hal ini adalah pusat asesmen dan pembelajaran itu mengembangkan modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran ini adalah untuk mendukung, ya, memperkaya dan sekaligus menjadi acuan ataupun menjadi bahan bagi sekolah dasar untuk bisa memproses pelaksanaan pembelajaran. Nah, salah satu keunggulan dari modul ini yang sekarang ini sudah ada, diantaranya adalah pertama, modul ini memang dirancang untuk bagaimana proses pembelajaran di rumah itu bisa dilakukan tahap demi tahap. Nah, artinya di sini keterlibatan orang tua, keterlibatan peserta didik dan guru itu ada di modul ini. Nah, harapannya apa, Ibu Bapak sekalian? Harapannya ketika anak belajar dengan tuntunan dari Bapak guru, dengan pengetahuan oleh orang tua, maka proses pembelajaran akan menjadi lebih baik. Karena apa? Substansinya diketahui oleh tiga pelaku itu tadi, anak-anak, teman-teman guru, dan orang tua. Ini harapannya seperti itu. Dan yang berikutnya, pendekatan dari modul ini adalah untuk pencapaian kompetensi dasar, yaitu yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Ya, dan ini modul pendekatannya adalah pendekatan per minggu, ya, sehingga Bapak Guru di situ sudah ada tahapannya. Nah, secara fisik modul ini filenya sudah tersedia, Ibu Bapak sekalian, dan bisa dilihat di laman Kusmenjar, ya, dan Balitbang Kemdikbud, bisa diunduh di sana, ya, dan bisa digunakan, ya, terutama untuk teman-teman yang menggunakan secara daring, gitu ya, filenya bisa digunakan. Nah, bagaimana nanti proses apakah ini mau dicetak dan sebagainya? Kami masih mendiskusikan ini, Bapak sekalian. Dan ini modul sudah tersedia sebetulnya untuk mulai pembelajaran bulan Agustus ini, gitu. Dan nanti akan diterbitkan juga ini artinya per bulannya. Ya, setiap bulan itu ada 4 minggu kan, di situ ada proses pelaksanaan di sini. Nah, inilah modul yang tersedia mendukung dari proses belajar dari rumah, dan kami juga sudah menyiapkan ini nanti webinar untuk membahas modul secara khusus, gitu ya, secara khusus webinar. Jadi dari kebijakan ini yang webinar akan kami segera lakukan, pertama tadi adalah penyederhanaan kurikulum. Ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan buku, ya, buku ini. Dan satunya apa tadi, Mbak Rani? Penyederhanaan kurikulum, buku, dan nanti setelah ini ada satu lagi yang terkait dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Ya. Lanjut, Mbak. Rangkaian kegiatan terhadap modul, ya, Pak? Ya, betul. Ya, ini adalah contohnya, ya, Bapak, ya. Yang sudah modul itu ada modul pendamping guru, ada modul pendamping orang tua, dan modul siswa. Jadi ini nanti yang sudah tersedia itu ini. Lanjut. Ya, nah ini Ibu sekalian. Jadi begini Bapak, teman-teman, ya. Ibu Bapak guru tentunya merasakan, ya, bagaimana anak didik kita ketika belajar di rumahnya itu kalau dievaluasi mungkin tingkat daya serap ataupun tingkat responnya terhadap apa yang sedang atau akan dipelajari itu mungkin berbeda, Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan diagnostik, ya, melakukan kajian awal melalui asesmen diagnostik ini. Dan inilah barangkali nanti menjadi bagian juga bagi Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa melihat agar layanan pendidikan yang dilakukan oleh teman-teman guru berproses dengan baik,
tentunya kita punya cara untuk terus melakukan continuous improvement, perbaikan terus-menerus gitu. Nah, perbaikan terus-menerus yang dilakukan diawali dengan ini ya, asesmen diagnostik. Artinya kita bisa mendiagnosa anak-anak mana yang mempunyai kelebihan di dalam pencapaian kognitifnya, anak-anak mana yang non kognitifnya bagus, tidak. Ibu Bapak sekalian punya peta. Nah, peta inilah sebagai bagian dari proses untuk bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik. Kenapa? Supaya apa yang kita kerjakan itu yang ditangkap oleh anak berbeda-beda itu bisa kita perbaiki sesuai dengan kondisi anak itu. Seperti tadi Bapak sekalian, ketika anak itu mempunyai persoalan penguasaan kognitif yang lambat, tentunya anak itu menjadi perhatian Bapak sekalian. Sehingga tidak masalah ya Pak Eko ya, mau itu pandemi, COVID ataupun musibah yang lain, bila guru melakukan perencanaannya dengan baik, ada asesmen diagnostiknya, insya Allah akan bisa menjawab hal yang berkaitan dengan siswa ya Pak. Ya, betul. Nah, hal lain, ini kan di awal proses. Kemudian di akhir proses, ketika Ibu Bapak sekalian melakukan assessment, tentunya juga mempunyai peta juga. Gitu ya. Peta juga anak-anak mana yang kalau Ibu memberikan penilaian itu nilainya Ibu Bapak nilainya bagus, mana yang tidak. Nah, ini pun juga menjadi perhatian Ibu Bapak sekalian. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, kita perlu untuk tetap menjaga esensi dari sebuah belajar untuk mencapai sebuah kompetensi. Artinya bagi anak-anak tertentu untuk mencapai kompetensi tertentu itu cukup satu kali Ibu Bapak ketahui, Ibu Bapak beritahu, dia bisa langsung menguasai. Buktinya dari mana? Dari respon tugas, ya, dari respon nilai ya, yang diberikan itu bagus-bagus. Tapi juga perlu ada catatan di sini, Bapak sekalian. Ya. Karena apa? Berbeda belajar di rumah, berbeda belajar di sekolah. Tentunya di sini bagusnya nilai itu pun juga Ibu Bapak sekalian, kita semua ketahui bahwa ada proses lain. Di situ adalah orang tua atau siapa yang di dalam prosesnya itu tentunya memberikan yang terbaik bagi anaknya. Sehingga penugasan itu pun juga harus dilihat karena ada dua sisi. Penugasan yang betul-betul dilakukan oleh anak dan penugasan yang dibantu hasilnya oleh orang tua. Nah, apakah salah itu? Tidak. Karena itu proses untuk mencapai suatu kompetensi tertentu. Tapi yang penting Ibu Bapak sekalian adalah untuk melihat bagi teman-teman adik-adik kita yang tingkat pencapaian kompetensinya itu di bawah KKM-nya lah istilahnya gitu ya. Itu yang rendah-rendah. Berikanlah waktu untuk melakukan remedial, ya, mengulang lagi. Gitu. Sampai betul-betul tugas kita adalah sampai betul-betul anak-anak itu kompeten. Remedial atau memberi tugas lagi. Sehingga apa? Anak-anak itu tidak langsung tervonis bahwa untuk adik ini saya nggak bisa. Nah, berilah kesempatan untuk memperbaiki. Nah, inilah cara untuk tanda petiknya menggembirakan anak. Karena apa? Kondisi belajar di rumahnya itu berbeda. Kalau ini dilakukan Ibu Bapak sekalian, asesmen untuk diagnostik, kemudian penilaian, tindak lanjut dari penilaian, harmoni ini menjadi bagus. Karena apa? Orang tua mengetahui, ya, anak-anak juga menjalankan dengan baik sehingga bahagia ketika bisa mendapatkan nilai bagus dan memberikan bahagia ketika mendapatkan pujian respon dari Ibu Bapak sekalian. Nah, saya kira itu Ibu Bapak sekalian, teman-teman ya, dari kebijakan ataupun implementasi dari belajar dari rumah ini dengan segala kebijakannya yang sekarang sudah dan sedang dijalankan, dan apresiasi buat Ibu Bapak, teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas dan dinas yang terus ya, mencari yang terbaik ya bagi pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar, dan kondisi seperti ini tentunya menjadi bagian dari cara kita untuk bisa lebih banyak berbagi ya terhadap konten-konten, terhadap materi-materi, terhadap cara agar belajar dari rumah
itu sama dengan belajar di sekolah. Anak-anak bahagia, orang tua senang, guru pun puas melayani pendidikan di sekolahnya. Saya kira itu Bu Rani ya. Baik, Pak Eko.